Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama kami dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia, bersama dengan ESI, Perkumpulan Profesional dan Pembisnis Awam Advent, dan bersama dengan saya pada malam hari ini, Tamara Scianto yang siap untuk memimpin kita acara pada malam hari ini. Baiklah, pada malam hari ini topiknya sangat menarik. Judulnya adalah Peluang Usaha Premium Second Hand. Dan saat ini telah hadir bersama dengan kita narasumber praktisi yaitu Kak Ananda Farid dan juga Ibu Shirley Nursanti. Baiklah, mari sapa kedua narasumber kita. Halo Kak Ananda. Halo. Halo Kak Ananda, apa kabar? Dengar suara saya, Kak? Iya, kedengeran kok. Baik, puji Tuhan kabarnya. Puji Tuhan. Bagaimana dengan Ibu Shirley Nursanti? Halo Ibu, selamat malam. Sibuk belum jadi. Oh, oke, siap. Nanti akan menyusul ya, Kak. Oke, baiklah. Dan juga sekarang telah bergabung bersama dengan kita narasumber ahli kita yaitu Pak John Lee Warren. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Mantap, salam sehat. Salam sehat Pak John Lee. Aman ya Pak keadaan ya? Aman. Baiklah, kita akan beralih lagi ke narasumber ahli berikutnya yaitu Bapak Daniel Saputra. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam seluruh narasumber, kru Hope Channel dan semua pemirsa. Puji Tuhan. Gimana keadaan Pak, sehat? Sehat, hujan di Palembang. Iya, hujan ya, benar. Dari tadi pagi hujan terus memang di Jakarta juga, Pak. Baiklah, terima kasih untuk narasumber-narasumber yang telah kita kenalkan tadi. Baiklah, untuk yang pertama, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan singkat profil mengenai narasumber praktisi kita beserta dengan ulasan topik pada malam hari ini. Dipersilahkan. Halo, saya dengan Shirley, asalnya dari Jakarta. Saya domisilinya di Jakarta Barat, daerah Selipi. Nama aku Ananda Farid, biasa dipanggil Nanda. Aku asal Jakarta. Sekarang kesibukannya sebagai social media manager di suatu perusahaan swasta. Ya, jadi kita lagi ada usaha thrifting kita di belakang ini yang udah berdiri dari tahun 2021. Kalau kita di sini sebenarnya spesialisnya itu jaket-jaket ya. Entah itu jaket buat outeran, terus udah gitu ada kaos-kaos vintage, topi, seperti itu. Kemudian ada tas juga dan celana pendek, olahraga, kayak gitu. Kalau dari usaha thrifting sendiri, pastinya kita berharap ke depannya bisa lebih maju. Dan banyak orang yang support juga gitu dengan adanya kita yang berusaha untuk mencari barang sebanyak-banyaknya, kita cuci sendiri, kita pokoknya gimana cara kita menjaga kualitas itu sendiri. Ayo kita dukung terutama untuk anak-anak muda yang mungkin lagi stuck karirnya atau misalnya lagi bingung mau ngapain ya di quarter life crisis, boleh banget nih untuk dicoba thrift karena menjanjikan juga peluangnya dan juga hasilnya terutama untuk kita sendiri juga kita bisa pakai sendiri kan. Kalau dari saya sebetulnya untuk usaha ini adalah nanti setelah saya pensiun, saya akan tekunin di sini dan saya akan benar-benar fokus ya, bukan sekarang nggak fokus ya, tapi maksudnya akan menjadi satu tujuan untuk saya pensiun kelak dan ini sangat menjanjikan bisnisnya. Puji Tuhan, baik sekali. Terima kasih banyak untuk video yang telah ditampilkan tadi. Kalau contohnya kita lihat ada jaket, ada topi, ada sepatu. Wah, banyak sekali yang kita bisa lihat tadi dan sangat menarik ya. Dan tenang saja, pada malam hari kita akan mengulik lebih dalam lagi nih mengenai bisnis thrifting ini, bisnis second hand ini dari
Kak Ananda dan juga Ibu Shirley. Baiklah, marilah kita langsung saja, ini kayaknya pemirsa juga udah nggak sabar untuk mengetahui apa sih sebenarnya bisnisnya, seperti itu ya. Kita langsung aja bertanya kepada Kak Ananda dan Ibu Shirley. Halo, sebelumnya aku mau menyapa dulu nih biar terdengar dengan jelas Kakak suaraku. Sip. Kak Ananda, aku mau bertanya-tanya sedikit ya Kak ya. Kita akan mengulik lebih dalam lagi nih pada malam hari ini. Tapi pertama yang ingin kami tanyakan juga adalah, boleh Kakak tolong ceritakan kepada kami latar belakang tentang Kak Ananda? Oke, mungkin aku cerita dulu sedikit tentang aku. Ya. Aku sendiri background-nya juga pekerja swasta ya, punya kerjaan tetap juga sebagai social media manager di salah satu perusahaan swasta kayak gitu. Kesibukannya sekarang. Kesibukannya berarti sekarang jadi full time juga ya Kak ya? Dari Senin sampai Jumat berarti ya? Jam 8 ke jam 5 gitu ya Kak ya? Jam 5. Oke. Kalau contohnya kita boleh tahu juga Kak, usaha apa sih Kak yang digeluti saat ini? Ya, kalau untuk usaha sendiri mungkin apa ya? Ya dari thrift sih sebenarnya kalau yang aku ini ya, maksudnya yang benar-benar aku pengen perdalam secara bisnis kayak gitu. Iya. Nah, kalau begitu Kak, pertanyaan yang menarik nih. Kenapa Kakak tertarik untuk thrifting? Kenapa kan di banyak ya bisnis-bisnis yang lain ya, tapi kenapa thrifting gitu yang Kakak tertarik? Iya, jadi kenapa tertarik dengan thrifting? Karena aku sendiri tuh suka banget jajan thrift ya sebenarnya dulu itu dari zaman SMA jajan di Burjer. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu sendiri di mana pusatnya, kalau di Jakarta di mana lagi kalau bukan di Senen gitu kan. Betul. Jadi tertarik dengan harga murah dan branded yang mungkin kita nggak pernah dengar atau ternyata tuh brand luar negeri yang memang vintage ternyata sudah lama banget. Nah, itu tuh ada di dalam lingkup thrift itu sendiri. Jadi pas lagi pandemi penasaran dengan kenapa kita susah untuk beli baju ke mall, mall pada tutup, akses semua susah gitu kan. Mungkin ada beberapa brand yang mereka available untuk buka toko online sendiri kayak gitu. Dan akhirnya itu tercetus dengan aku dan mama waktu itu, kita buka thrift baju gitu kan kita suka hunting-hunting, walaupun waktu itu juga kita ibaratnya dalam keadaan ya cari barang pun aman gak aman gitu ya, karena kan kita harus tetap ke pasar, cek barang, cek harga. Di pasaran thrift itu sekarang berapa sih harganya. Jadi kita benar-benar turun ke pasar, ke daerah Senen, ke daerah Poncol. Kita benar-benar kulik barangnya di situ dan kaget juga ternyata barang-barang di sana tuh sekarang udah bagus-bagus banget. Dan menjadi salah satu sumber kita kalau ngambil pakaian dari sana juga sih, selain dari bal gitu ya. Oke, berarti memang awalnya ini karena pandemi ya Kak ya. Jadi tercetuslah ide, kayaknya bikin thrifting nih, karena aku juga suka thrifting begitu ya Kak ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih Kak, pasti ada juga pemirsa yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya thrifting itu Kak gitu? Ya, kalau dari thrift sendiri itu mungkin yang aku pernah cari tahu ya barang bekas ya, barang second, premium, tapi barangnya premium yang masih bagus dan layak ya. Mungkin kalau yang kita terkenal bahasa Indonesianya sebenarnya kan lebih ke burjer gitu kan. Cuman kan kalau kita tahu sendiri kalau burjer itu mungkin lebih kayak mereka layak tidak layak mereka ibaratnya pasarkan gitu loh. Jadi dengan keadaan apa adanya mereka biarkan itu ya, mau harganya 5.000, 10.000 gitu kan, dengan mungkin ada bolong, kotor atau dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau thrift itu lebih kayak yang udah dipelihara gitu ya, secara kualitasnya, secara wangi, mungkin apa yang udah terawat lah, mungkin kayak gitu. Berarti Kak, ketika Kakak datang nanti dari supplier itu, berarti Kakak akan memilih-milih lagi gitu ya, mana yang untuk dijual lagi begitu ya Kak ya? Oke, nah kalau contohnya kita lihat juga kan di anak-anak muda zaman sekarang itu kan mereka suka bikin konten ya Kak ya di sosial media juga mengenai thrifting ini. Berarti apakah juga untuk thrifting sekarang juga akan ada seperti itu Kak untuk promonya? Tentunya kita udah jalanin sih. Jadi memang kita juga kalau bikin promo, bikin video juga. Misalnya kayak aku atau misalnya Mama lagi di satu kondisi memang lagi pergi, kita sempetin untuk foto dan take video iseng-isengan supaya bisa ibaratnya promote juga ke masing-masing, ibaratnya circle aku dan circle mamaku sendiri kayak gitu.
Jadi foto OTD ya Kak ya, pakai thrifting ya. Betul. Mantap. Terima kasih Kak Ananda untuk penjelasannya. Namun sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan sama-sama menyaksikan video usaha atau video penjualan berikut ini. Ini tuh mulus ya, dan ini tuh udah mandi alias sudah dicuci, nggak ada minus, kancingnya masih bagus semua. Tuh, ya kan masih murah banget deh harganya juga. Ini ada kupluknya juga, jadi kalau misalnya kalian tahu jangan khawatir ya. Oke, boleh banget jadi 150 sama ongkir ya Kak, dikirim langsung. Hari ini juga jangan lupa ditunggu barangnya. Wah, menarik sekali tadi ya tayangan yang sudah kita saksikan tadi, dan juga sudah terjawab juga dengan pertanyaan sebelumnya. Ada live Instagram, ada banyak sekali promonya, dan juga ada review-review dari orang-orang yang sudah pernah untuk beli di tempatnya Kak Ananda dan Ibu Shirley ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi, aku ingin bertanya kepada Bapak John Lee. Halo Pak, selamat malam. Oke, Pak, selamat malam Pak, baik. Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak nih ketika kita tadi sudah berbicara, bertanya-tanya dan berdiskusi kepada Kak Ananda ini, bagaimana tanggapan Bapak mengenai bisnis second hand, dan juga khususnya di Indonesia ya Pak ya, karena sekarang itu lagi ngetren Pak, anak-anak muda banyak sekali yang buka bisnis thrifting ini atau second hand ini. Bagaimana tanggapan dari Pak John Lee? Silahkan Pak. Baik, jadi sebetulnya khusus untuk kaula muda, mereka senang mengikuti mode-mode luar negeri, ya. Jadi mereka senang meniru. Dan biasanya yang paling dekat untuk ditiru adalah style atau pakaian, apakah jaket, topi, kemudian kaos, ya. Dan ini tren yang tidak pernah berakhir, ya. Jadi setiap zaman itu selalu ada kaula muda yang ingin untuk bisa menampilkan gaya yang betul-betul trendy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada konsumen tertentu ya yang ingin untuk menikmati gaya yang yang modern, tetapi sebetulnya dia punya kemampuan atau daya beli yang sangat terbatas. Maka dia tidak mampu untuk pergi membeli ke toko-toko yang memang menawarkan barang-barang yang premium, yang harga tinggi. Sehingga mau tidak mau mereka harus datang ke tempat penjualan second hand atau barang-barang second hand seperti yang dilakukan oleh Ade Ananda ini. Dan hal ini saya kira tidak salah ya, tidak salah. Karena kebanyakan kita konsumen yang ingin untuk mendapatkan kepuasan itu tergantung pada daya beli masing-masing. Kemudian bagi kaula muda atau pemirsa dimanapun mereka berada yang ingin untuk meniru bisnis-bisnis seperti ini sebetulnya sangat mudah dan sangat prospektif. Tidak membutuhkan modal besar, tetapi yang diperlukan adalah kesabaran ya untuk bisa menawarkan kepada konsumen dan bahkan juga membuat promosi-promosi yang gencar seperti yang dilakukan oleh Ade Ananda ini, sehingga memang pada akhirnya dia bisa membentuk pasar-pasar tertentu yang membuat sehingga bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau dari informasi awal dikatakan bahwa sejak masa COVID itu sudah memulainya, dan ternyata sampai dengan hari ini bisnis ini betul-betul berjalan dengan lancar sehingga bisa dilirik ya oleh peminat-peminat baru ya, pendatang-pendatang baru terutama generasi muda. Demikian. Ini targetnya nggak cuma untuk anak muda ya Pak ya, bisa untuk semua kalangan berarti ya Pak ya?
Ya, pada akhirnya tren itu juga menjalar kepada semua kalangan ya, bahkan kepada anak-anak kecil ya, anak-anak remaja, kemudian orang tua sekalipun sudah senang ya untuk belanja barang-barang second seperti ini. Kenapa? Karena memang kualitasnya yang paling utama. Dan konsekuensi logis konsumen itu ketika dia mengeluarkan uang untuk belanja sesuatu, dia selalu menginginkan mendapatkan barang yang terbaik meskipun dengan harga yang paling murah. Itu sudah konsekuensi logis. Semua konsumen seperti itu. Betul. Semua manusia merindukan hal seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi semuanya akan berlaku di semua kalangan begitu ya Pak. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak John Lim tanggapannya. Bagaimana dengan Pak Daniel Saputra? Apakah ada tanggapan dan mau menambahkan juga Pak? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tamara. Memang di kita thrifty ya, saya menyebutnya selected premium second hand ya. Jadi ini barang pilihan, bukan asal second hand gitu ya. Dan di luar negeri ini sudah trendy ya, banyak toko yang memang seperti ini. Mereka hanya menjual selected premium second hand ya. Dan tokonya besar-besar kadang-kadang ya, sudah menyaingi toko-toko yang memang ini. Nah di kita relatif baru ya, relatif baru hal-hal yang seperti ini, khususnya sekitar 10 tahun, 10 atau 15 ya, 15 atau 10 tahun terakhir sudah mulai muncul begitu ya. Khususnya pada zaman kita mulai banyak menggunakan sosial media. Betul. Karena hal-hal yang seperti ini ya perlu promosi yang gencar. Ya, karena kalau tidak biaya promosi relatif mahal. Kalau pakai sosial media bukan tidak ada biaya ya, paling tidak biaya data ya, pulsa data ya. Iya. Tapi menjadi lebih murah sehingga promosinya lebih cepat, lebih tepat sasaran, ya, dan oleh karena itu bisnis-bisnis seperti ini mulai berkembang, ya, mulai berkembang. Waktu yang lalu saya ada tugas di Amerika selama 3 bulan, kita suka belanjanya di toko-toko yang seperti ini karena sementara kan musim dingin, ya beli jaket atau apa ya yang seperti ini karena setelah itu dan enaknya di sana bisa dijual lagi, kembalikan lagi di toko bahkan pada waktu itu ya dikasihkan. Nah, ini menjadi peluang bisnis yang baik. Kenapa? Tadi ada orang yang jual baju tanda kutip bekas, gitu kan, yang relatif murah. Ya, tetapi ini tidak kan, ini mutunya baik, branded, dan kalau dipakai nggak kalah orang nggak kadang-kadang nggak tahu bahwa itu second hand, gitu ya. Jadi jeli melihat peluang. Jadi Ananda dan ibunya jeli melihat peluang ini sehingga mereka membuka usaha ini. Ya, membuka usaha ini. Jadi kita yang bagi para pemirsa tidak usah khawatir ya. Kalau ingin membuka seperti ini jeli ya. Tadi sudah disebutkan di mana daerah mana mau ngambil bahannya ya. Asal tadi itu syaratnya selected premium ya. Jadi kita mesti pilihan bukan hanya premium saja, tapi selected ya. Kalau bisa barang itu hanya ada di kita. Betul. Ya, ada di kita. Jangan ada orang lain gitu ya. Kalau ada orang lain juga tidak banyak. Sehingga orang pada waktu menggunakan itu dia lihat tidak ada orang lain yang pakai. Ya. Nah, ini kan barang-barang branded begini itu merupakan suatu ciri khas. Saya pakai orang lain nggak pakai. Ya. Potongannya ya ini adalah gaya desainer kan. Model-modelnya gaya desainer. Ya, sehingga menarik. Ya, saya ada punya teman, dia hanya mau belanja seperti ini. Dia nggak mau belanja. Dia maksud saya itu dia mampu ke toko desainer, tapi dia nggak mau. Katanya buang-buang uang, lebih baik saya yang di sini ya. Jadi ada juga customer orang yang seperti itu. Ya, tapi dia mau brand, walaupun dia mampu untuk beli yang mahal begitu ya, tapi dia nggak mau dia beli yang di sini. Betul, ya. betul. Jadi bagi konsumen, bagi para pemirsa. Ya, ini merupakan salah satu peluang bisnis yang bisa kita laksanakan. Betul. Kita lihat tadi baik Ananda
dan ibunya dua-dua masih kerja, ya, dua-dua masih bekerja sehingga ini tambahan, tapi lumayan tambahannya ya, lumayan tambahannya. Demikian, Pak Tamara. Oke, baik Pak Daniel. Berarti Pak Daniel juga highly recommended ya Pak ya untuk anak-anak muda yang ingin berbisnis. Sangat rekomend nih untuk mencoba thrifting. Tadi juga Pak Daniel sudah menceritakan kisahnya juga pernah berbelanja thrifting juga ya Pak ya. Dan itu sangat menarik gitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Daniel atas tanggapannya. Baiklah, kita akan kembali lagi kepada Kak Ananda dan Ibu Shirley. Baiklah, sudah ada Ibu Shirley, saya ingin menyapa dulu. Selamat malam, Ibu panggilnya Tante aja ya Tante ya. Tante Shirley, selamat malam. Biar lebih akrab nih. Oke, baik Tante. Tadi kita sudah bertanya, gimana Tante? Oke. Selamat malam, maaf saya agak terlambat. Tidak apa-apa Tante. Selamat malam Tante. Jadi tadi kita udah berbincang-bincang Tante sama Kak Ananda juga sedikit mengenai thrifting. Nah sekarang kita juga pengen tahu sih Tante, tadi kan sudah ada video penayangannya juga ya, ada jaket, ada topi, dan lain-lain. Nah, aku mau nanya juga nih, apakah ada lagi nggak Kak yang belum ada di tayangan tapi dijual juga nih di thrifting yang Tante sama Kakak geluti? Jangan Mama dijawab. Yang belum ada di thrifting ya, sebetulnya gini ya, mungkin banyak juga yang kenal dengan bahasa pre-love ya, bahasa pre-love. Cuman pre-love itu kan lebih ke barang pribadi ya, yang masih baik dan masih bisa digunakan gitu, kondisinya masih baik. Nah, untuk di kita sendiri itu kita tidak menutup kemungkinan untuk pre-love kita. Misalkan kita punya barang yang kita udah nggak pakai tapi branded, itu kita jual juga dan itu cepet paknya gitu loh. Jadi saya udah bosen atau udah tip, itu bisa juga dijual di toko kita atau di sosmed. Oke, baik, terima kasih Tante. Berarti pre-love itu kayak jatuhnya sama kayak thrifting juga ya Tante ya. Berarti kalau contohnya di thrifting Tante sendiri, apa aja sih Tante item yang dijual Tante selain daripada baju ya Tante ya pasti? Oke, selain daripada baju itu kita jual ada sepatu, terus kita juga ada topi, tas kayak gitu. Oh, tas juga ada Tante ya? Pendek. Iya, ada tas juga. Ada tas, ada celana pendek, ada buat olahraga, celana olahraga. Berarti memang beragam-beragam ya Tante ya, nggak cuman baju aja. Jadi ketika kita masuk pun kita bisa banyak pilihan gitu ya Tante ya. Ada opsinya banyak nih untuk masuk nanti. Iya banget gitu. Saya suka suka mencoba misalnya nanti jadi orang kalau masuk ke toko kita tuh bisa banyak pilihan juga. Dia lagi kepengen apa, ini boleh juga nih bagus gitu kan. Betul. Jadi Oke, sip Tante. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Tante nih, apakah barang yang dijual itu original dan kualitas yang ditawarkan tuh seperti apa sih Tante untuk produknya sendiri itu? Kalau barang yang kita jual itu sudah pasti original ya, brandnya udah pasti original. Terus udah gitu kalau kayak kualitas itu saya cuci sendiri, saya setrika sendiri, saya pastikan pokoknya customer tuh harus puas ya. Terus udah gitu kalau misalnya kondisinya ada minus tapi minor ya, itu saya akan infokan, oh ini tapi ada sedikit kikis ya Kak di sebelah sini kayak gini-gini. Sehingga semua rating yang ada di sosmed kita itu semuanya memberikan honest review yang pasti puas gitu. Betul. Nggak kecewa lah gitu ya. Berarti memang jujur juga Tante ya bilang kalau contohnya ada yang kerusakan kita bisa infokan juga kepada customer juga ya. Jadi mereka bisa aware juga nih Tante, betul ya? Oke, Tante nih untuk pertanyaannya nih, kan kita udah ngomong tentang produknya. Sekarang jam operasionalnya Tante, ini buka hari apa ke hari apa, dari jam berapa ke jam berapa Tante, silahkan. Iya, menjadi permasalahan kan saya dan Ananda ini kan sama-sama kerja ya gitu. Jadi sebetulnya kita tuh nggak ada jam operasional buka toko sih. Jadi kalau misalnya saya kadang-kadang lagi ngebales chat gitu kan, yang kayak, oh iya Kak sebentar ya, nanti pas saya pulang, nanti dia minta diukurin.
minta difoto atau apa. Jadi benar-benar kita tuh ada waktu langsung kita kerjain gitu. Besok kita packing, malamnya packing terus kita kirim kayak gitu. Jadi ya emang bener-bener yang di sela-sela kita banget, dan Jumat ya kita pasti udah siang tuh kita udah cut off kan, siang. Jadi kita bilang, oh maaf Kak, pengirimannya hari Senin kayak gitu, dan mereka pada oke sih gitu. Wah, mantap. Nah, kita juga tidak lupa ya Tante untuk mengajak pemirsa semua yang menonton pada malam hari ini untuk bertanya juga. Jika ada pertanyaan boleh dititipkan dalam kolom komentar, dan juga boleh memberikan tanggapan juga nih mengenai bisnis thriftingnya nih. Nah, baiklah Tante dan Kak Ananda, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Seperti biasa, kita saat ini akan menyaksikan tayangan video interview atau Games UIKB yang akan kita tayangkan saat ini. Selamat menyaksikan. Nama Jerry, asal Pancoran. Kak bisa, tinggal di Bekasi. Nama David Salainti, asal dari Manado. Nama saya Andrew Randalembang, asal dari Manado. Pernah belanja thrifting? Pernah. 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 Ya. Nggak sering sih. Biasa 2-3 bulan gitu. Kalau sekarang jarang sih. 1 tahun sekali. What? 1 tahun sekali? Oke. 2 bulan sekali. Paling suka dibeli itu yang paling sering nih ya. Yang paling baik. Beli itemnya apa? Celana. Elektronik. Celana sama baju gitu kan. Kalau aku outer ya. Yang termahal yang berapa beli? Berapa? Ini termahal total atau satu barang? Peraitan. 200-an. 13 juta. Macam tak betul je budak ni. 13 juta. Waduh, beli apa? Kamera. Kamera. Oke. Nice. Berapa? 100.000 kalau nggak salah. Ya, paling mahal. 120-an. THRIFTING. 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 Aduh. Ya, aduh. Bahasa Inggris lagi ya. Kacau. Thrifting ya. TR. Aduh, bahasa Inggris berarti pakai E kalau nggak salah. Oh my god. Wow. Panjang banget lagi. TR. Aduh, TRI FTING. Gitu. Ambil amannya aja. Saksikan Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Baiklah, seru sekali ya tadi games-gamesnya ya, mengenai mengeja thrifting, dan juga banyak juga teman-teman ternyata yang juga konsumen dari thrifting ini ya. Baiklah, masih kembali lagi bersama dengan saya, Tama Rascianto, dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, yang kali ini akan membahas mengenai thrifting. Baiklah, kita lanjut lagi kepada segmen kedua ya. Kita sekarang akan bertanya-tanya kembali nih ke Kak Ananda dan Ibu Shirley. Baiklah, halo Kak Ananda, halo Tante. Masih bersama dengan kami ya Tante ya? Halo. Oke, Kak Ananda, aku mau tanya nih Kak. Untuk harga sendiri nih, harganya tuh kisaran dari berapa ke berapa tuh Kak untuk the thrifting ini? Ya, jadi kalau untuk di item kita sendiri, range harganya itu dari 35 sampai paling mahal itu di 350.000. Oke. Gitu. Berarti masih bisa nego ya Kak ya? Nanti kalau contohnya ada konsumen datang ya? Betul. Nah, aku... Pastinya, jadi kita emang... Sorry, gimana? Ya nggak apa-apa Kak. Lanjut Kak. Oh iya, oke.
Jadi kita memang nerapin sistem still deal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi belanja atau misalnya nonton live kita, itu tuh kita kayak tawar sampai jadi gitu. Oh, oke. Jadi juga teman-teman yang nonton di live Instagram juga akan dapat juga ya kayak berarti ya. Oke. Nih Kak, aku kepo nih, aku penasaran nih. Tadi kan aku lihat ada banyak jaket ya. Nah, jaket yang Kak Ananda pakai sendiri tuh kisaran berapa tuh Kak harganya tuh Kak? Ini jaket aku tuh Uniqlo ya, Uniqlo Jepang. Ini sekitar 200.000 sih harganya kalau yang kita ambil ya. Gitu. Oke, sip. Berarti memang udah dipakai juga nih Kak, udah tahu ya kualitinya kayak gimana ya Kak. Sip. Nah, untuk Tante nih, aku mau tanya sama Tante nih. Nah, kalau contohnya di Thrifting ini Tante, apakah dalam usaha ini ada komunitasnya sendiri bagi para penjualnya Tante? Jadi kayak ada grupnya mungkin untuk sharing atau gimana Tante? Kalau komunitas sih ada ya, kita udah pasti ada gitu perkumpulannya yang udah nge-thrift gitu, dan kita juga ada beberapa langganan-langganan yang udah senior-senior yang biasa kita ambil barang juga. Jadi ya biasanya kalau suka live ya, live, kalau kita juga suka nggak harus belanja offline sih. Suka belanja live, kadang-kadang mereka nggak jualan, tapi jualan sambil sharing gitu. Kayak misalnya, aduh harga bal lagi ya sekarang, lagi susah ya. Terus konsumen itu maunya murah, sementara kita beli balnya udah mahal. Terus ya jadi kita tuh tahu apa yang terjadi, kenapa sih kok pedagang itu lagi jualnya mahal modalnya gitu kan. Jadi kita mau ngambil barang juga udah mikir nih, aduh kalau kita ambil gimana ya, tapi kan balik lagi kita menjaga eksistensi yang kita harus posting gitu loh. Harus punya terus, harus update terus gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti Tante ini cara pengambilan barangnya tuh gimana Tante? Kan nanti kan pasti ada dari supplier ya Tante ya. Nah, berarti cara mengambil barangnya tuh gimana kalau untuk di thrifting kali ini? Selain kita memang beli langsung balnya secara besar ya, skala besar, kita juga bisa beli satuan. Kita bisa beli satu, artinya kita juga membeli dari thrift toko-toko besar yang online live ya, seperti kayak kita live ke customer, tapi dia dengan kondisi partai besar, tapi kita boleh beli satuan. Nah di sana itu kita istilahnya lelang namanya, lelang, terus kita ada bid, terus kemudian kita bisa pilih barang kita berebutan belinya ya kan, terus serunya di situ sih. Tapi kita bisa nemuin barang yang emang kita suka dan oke banget untuk kita jual gitu loh. Jadi ya nggak terbatas sih, kita bisa bisa nyari offline ke toko, kita bisa pergi atau kita bisa online belinya, kemudian mereka kirim pakai paket ke rumah kita, kita olah gitu. Jadi enaknya begitu ya Tante ya, karena zaman sudah canggih ya, jadi kita bisa melakukannya dalam rumah juga nih, tinggal ngotak-ngatik tangan doang ya Tante ya, bener-bener. Nah, berarti Tante, kira-kira barang yang paling laku tuh apa? Produk apa gitu untuk thrifting ini? Yang paling laku itu jaket olahraga ya, sama outeran cewek ya. Outeran cewek kayak parka. Pokoknya kan sekarang lagi style ya. Saya sendiri kantor tuh selalu pakai outer. Jadi outer ganti terus gitu kan. Jadi ya cewek-cewek atau ibu-ibu sekarang tuh suka pakai outeran. Jadi ya itu laku sih. Karena Tante lagi ngetrend Korean look ya. Kalau untuk para ladies nih lagi pada pengen Korea-Koreaan. Jadi pasti outer sangat laku. Terus nih untuk Kak Ananda nih, aku mau tanya buat Kak Ananda nih. Kira-kira tuh biasanya ada kayak, kalau contoh kita ke supermarket ya kayak ada kayak sale day atau hari Kartini day. Jadi ada kayak acara-acara khusus gitu untuk perharinya. Nah, kalau contohnya di thrifting ini ada nggak Kak untuk sale-salenya seperti itu Kak? Pastinya ada dong. Jadi kalau misalnya itu kita juga biasanya ngelihat big event dulu nih, kayak mendekati Lebaran atau Natal, atau misalnya ada kayak mendekati 33 nih kan, 3 Maret, atau misalnya yang tanggal dan bulan kembar tuh, promo-promo itu kita juga sering ikutan sih, tapi tergantung misalnya di hari itu
sesuai jadwal kita live atau enggak, misalnya kayak gitu. Tapi kalaupun misalnya nggak sesuai dengan jam live, nah itu tuh kita open aja dulu untuk promo itu, dan nanti mereka bisa beli dari pas lagi live ataupun langsung dari toko kita di Carousel atau langsung direct to Instagram kita kayak gitu. Oke, baik. Nih, Kak Kanan dan Tante, aku mau share nih. Ada komentar dari teman kita bernama Rocky Marinus. Beliau mengatakan, highly recommended bersama dengan toko ini. Sukses selalu sesama pedagang second branded. Jadi beliau juga terlihat pedagang second branded ya. Jadi saling mendukung di sini Tante ya. Baiklah, selanjutnya nih aku masih kepo banget tentang bisnis ini. Pernah nggak ada kegiatan atau nggak peristiwa yang tidak akan terlupakan selama thrifting menjalani bisnis ini? Oke, dari aku dulu kali ya. Ya, boleh. Kalau yang tidak terlupakan sih pas kita lagi cari barang awal-awal ya, itu benar-benar kayak sesuatu yang seru dan kita panas-panasan, rela tuh parkir mobil jauh, tenteng-tenteng dagangan berat, terus kadang terus sering juga, bukan sering sih ya, kita pernah juga kena tipu gitu ya, kayak pas kita beli bal, orangnya nggak jujur, dia tidak bisa dihubungi, itu pastinya masih waktu awal proses kita lagi buka thrift. Nah di situ tuh tapi kita nggak ngelupain kebaikan dari teman-teman thrift juga, kayak kita dibantu banget untuk kayak cari validasi tentang toko penipu ini dari teman-teman thrift lain dan dibantu blog, dan akhirnya puji Tuhan waktu itu uang modal kita kembali gitu ya, karena bantuan dari teman-teman thrift yang lainnya. Jadi itu sih kalau dari aku ya pengalaman yang tidak terlupakan kayak gitu. Tante, ada nggak Tante? Kalau saya waktu itu pengen coba-coba bazar nih waktu pertama-tama ya kan. Saya dulu kan sama kita tuh buka tokonya di garasi kan masalahnya ya. Terus udah gitu masuk ke dalam gitu. Jadi orang nggak gitu ngeh sepertinya kan. Terus kita cuma pakai spanduk. Ya udah buka pagar gitu kan. Pokoknya kayak nggak ngarep gimana ya. Terus kita sebar brosur. Terus tau-taunya ternyata ada juga yang datang dari jauh-jauh nih gitu ya. Terus saya lihat, aduh ini rame-rame, mungkin ada kakaknya, adiknya, pamannya, semua dibawa gitu ke tempat kita. Gak taunya mereka aja banyak banget. Saya tuh sampai yang amazed gini kan, apa yang puji Tuhan gitu kan. Maksudnya nggak nyangka gitu ya. Setiap kali tuh saya kayak gitu tuh selalu nggak nyangka hasilnya tuh luar biasa ya gitu. Jadi itu yang membuat kita semangat terus dan percaya dimana kita berusaha, terus sekarang Tuhan tuh suka sering banget gitu ngasih keajaiban buat kita yang kita nggak duga-duga gitu. Yang penting kita tuh kayak tetap aja berharap dan positive thinking aja gitu. Nanti ada aja jalannya yang datang ke tempat kita. Akhirnya ya jadi nyebar deh tuh gitu. Oke, berarti memang feedback customer tuh sangat penting ya Tante ya? Iya banget. Sangat iya, menguatkan juga dan bisa memotivasi untuk ayo nih kerja lebih giat lagi nih, banyak customer yang menunggu gitu ya Tante ya. Iya, ternyata ya memang sampai itu yang beli tuh ya, sampai dia video call yang di kampung. Nih ada jaket, malah dia lebih tahu barang. Oh ini Uniqlo, oh ini, wah dia seru banget gitu. Saya sampai bengong ngeliatin gitu. Wah, berarti mereka juga sangat excited Tante tunggu bisnis-bisnis selanjutnya Tante berarti ya. Puji Tuhan Tante seperti itu. Puji Tuhan, makanya don't worry lah, yang penting kita tetap berusaha dan lakukan yang terbaik gitu kan, melayani customer dengan baik gitu. Mantap, wah dapat motivasi lagi nih aku Tante nih pada malam hari ini. Thank you Tante dan Kak Ananda juga untuk penjelasannya. Sekarang aku mau beralih kepada narasumber ahli kita. Pertama kepada Pak Daniel terlebih dahulu Pak. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang ya, tentang bagaimana prosesnya, bagaimana apa yang dijual, kisaran harganya. Nah, menurut Pak Daniel sendiri, apakah ada saran mengenai cara kita mengembangkan bisnis ini, Pak? Silahkan. Baik, tadi dari diskusi saya dapat mengambil beberapa hal. Yang pertama, product knowledge. Jadi kita mesti tahu produk kita, ya. Pada waktu kita membeli tanda kutip bahan baku artinya ya yang akan kita olah dalam hal ini dicuci, dirapikan, ya diberi pewangi dan sebagainya ya, itu kita mesti tahu product knowledge. Artinya apa? Memang betulnya barang ini memang barang premium
ya, walaupun dia second. Makanya tadi saya menambahkan selected, gitu ya, barang pilihan, ya. Jadi kita betul-betul tahu. Jadi misalnya produk Uniqlo, kalau saya yang ditanya suruh jual, saya nggak tahu itu produk Uniqlo apa. Ya, kalau saya belanja pun dibohongi orang Uniqlo, ya aja, begitu ya. Jadi product knowledge, dan ini memang ada orang yang hobi ya, dia punya product knowledge tapi nggak mau beli, nggak mau jualan, tapi dia maunya hobinya beli. Tadi seperti tadi contohnya ada orang dari kampung, dia maunya barangnya branded, ya barang yang lagi trendy begitu ya, tapi dia nggak mau beli yang mahal, begitu, harganya mahal. Nah, ada orang yang seperti itu, dia kenal semua tentang hal ini, dia punya product knowledge. Nah, kita jangan sampai kalah dengan customer kita. Betul. Product knowledge kita juga mesti lebih baik, ya. Betul. Kalau bisa melampaui sebelum dipikirkan oleh customer, kita sudah memikirkan. Dan oleh karena itu kita perlu belajar tentunya, ya. Seperti ini tentu mesti ikut fashion, ya, berita-berita fashion, sosial media fashion, ya, atau kalau ada majalah atau literatur tentang fashion yang terbaru, yang terkini, itu kita mesti ikut. Siapa desainernya, ya, siapa brandnya, apa, semuanya kita mesti tahu, ya, sehingga pada waktu kita tadi membeli bahan baku, kan itu kita tidak semuanya bagus. Jadi kita mesti sortasi. Oh, ini kelas A, ini premium sekali, premium 1, premium 2, premium 3, ya, sudah kita klasifikasi. Ini mesti diberi perlakuan ini dan sebagainya. Dan memang kadang-kadang rezeki sekali karena ada orang yang kalau dia pakai baju, satu kali pakai, dia nggak mau pakai lagi. Iya, ada orang yang seperti itu, ya. Iya. Nah, itu kita lucky, ya, baru. Itu kan kelihatan seperti almost new, istilahnya, itu kan almost new. Ada toko-toko yang membuat seperti itu. Mungkin nantinya kalau sudah mulai berkembang, ada sectionnya, section almost new, ya. Mungkin 1 atau 2 kali pakai. Ini yang premium 2 begitu ya, yang sudah beberapa kali pakai dan seterusnya. Saya sudah pernah masuk ke toko-toko yang seperti itu, almost new, baru 1 kali pakai, ya. Dan itu banyak, kalau di negara-negara banyak, karena kalau seperti di Amerika, kalau kita belanja barang, kalau kita nggak pakai, ya, kita pakai nggak puas, kita bisa tulangkan ke toko, uangnya kembali utuh 100%. Nah, saya nggak tahu bisnisnya mereka bagaimana, dan ini sering jadikan kembali, akhirnya baju-baju yang seperti itu masuk ke toko almost new. Iya, betul. Ya, almost new, ya. Dan ini saya lihat di Indonesia baru ada beberapa, ya, ada beberapa. Tapi yang paling banyak yang seperti almost new itu adalah dijualnya di sosial media, ya. Iya. Ada beberapa teman saya, dia taruh di salah satu sosial media begitu ya. Saya lihat, oh, saya hanya baru pakai ini 1 kali loh. Ya, dia jual ya tas, baju, sepatu. Ya, dia hobi sekali ganti-ganti, tapi dia hanya pakai 1 kali atau 2 kali. Ya, dia nggak mau ke suatu pesta menggunakan baju yang sama 2 kali begitu. Nah, itu yang seperti itu kan. Nah, tapi sekarang di Indonesia saya lihat baru belum berbentuk toko, ya, toko online lah, ya, karena dia langsung jual sendiri, ya. Apa tadi istilahnya, pre-love, ya, pre-love 1 kali, ya. Nah, jadi ini juga merupakan suatu peluang yang bagus juga, ya. Jadi nanti ke depannya ada yang seperti itu, ya, karena di luar negeri sudah banyak toko-toko yang seperti itu. Dan memang toko-toko ini saya lihat, saya pernah masuk begitu, si apa namanya, pelayannya itu customer service-nya itu product knowledge-nya luar biasa. Oh, ini hanya 1 kali pakai loh katanya. Ya, ada sepatu, ya, sepatu ini lihat belum ada bekas, tapi dia sudah pakai 1 kali ini katanya. Ya, mungkin pakai waktu nyoba di kedua toko, ya. Nah, atau yang almost new itu ada barang ini, barang pajangan. Ya, barang itu hanya dipajang, ya, tidak hanya untuk dipasangkan di manekin. Baju dipasangkan di manekin. Iya. Itu kalau di ini orang nggak mau beli lagi, itu dianggap almost new, ya, almost new. Dan banyak yang hal-hal seperti itu. Jadi mungkin ke depan itu boleh juga diperhatikan, ya. Perhatikan diseleksi, mungkin dalam seleksi jangan-jangan ada yang almost new. Ya kan kita tahu, ya, almost new ini wanginya masih wangi toko begitu, ya. Iya. Nah, itu. Jadi itu mungkin marginnya bisa lebih besar, menutup tadi ada sebagian yang memang kita bisa sumbangkan lah ke yang lain, ya. Betul seperti itu, ya. Nah, kira-kira begitu untuk kedepannya. Tapi juga bagi pemirsa,
Nah, ini merupakan satu satu peluang ya, peluang. Tentu perlu susah ya, tadi berpanas-panas. Ya, saya kalau nemenin istri malah saya itu melihat yang begitu ya. Tapi kalau ibu-ibu kan dikumpul di apa ya, nanti dibawa di rumah, mulai dari tetangga, waktu arisan ya dan sebagainya, dan itu bisa menjadi income tambahan ya kalau sudah bekerja kan di luar waktu kerja reguler begitu. Demikian Mbak Tamara. Iya. Baik Pak Daniel, jadi produk knowledge itu penting ya Pak ya. Itu bisa juga menarik perhatian customer nanti yang akan datang. Terima kasih Pak Daniel atas tipsnya. Nah sekarang aku mau tanya ke Pak John Lee nih. Tadi kan kita juga sudah mendengar ya ada banyak sekali produknya dan juga cara mengiklankannya juga banyak. Nah pertanyaannya adalah gimana, apakah tips-tipsnya untuk menjaga customer nih untuk tetap di kita aja nih, mereka di kita aja jadi customer langganan begitu, Pak Joni silahkan. Ya, jadi kejujuran itu menjadi sangat penting. Betul. Ananda dengan Ibu Shirley tadi sudah mengungkapkan bahwa kalau ada produk yang mereka jual dan sudah dibeli oleh konsumen, kemudian ada cacat kecil, itu dari awal sudah diberitahu, sudah diinformasikan ke mereka, sehingga memang ini menjaga kepercayaan ya. Jadi konsumen akan tetap trust kepada Ananda dengan Shirley dan juga kepada pengusaha-pengusaha yang ingin untuk menggeluti usaha seperti ini. Tidak boleh menutupi hal yang kurang yang ada pada kita, terutama produk-produk yang kita tawarkan. Jadi itu harus kita sampaikan secara fair. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memang strategi pemasaran harus gencar di sini, karena ada banyak konsumen yang tidak bersedia untuk datang ke tempat ke stand ya atau ke toko tempat pajangan ini karena masih gengsi ya, masih malu-malu begitu ya. Ya, malu-malu ini karena memang uang mereka tidak cukup, padahal mereka punya selera itu sudah sangat tinggi. Sehingga memang ini harus dibantu ya, cara membantu ini lewat sosial media. Kemudian yang kedua, barangkali di sosial media kita perlu menawarkan ke mereka, kalau tidak keberatan, bisakah kami pakai kurir untuk bawa ke rumah gitu. Nah, pada waktu kita bawa ke rumah, kita tidak membawa hanya satu produk yang dia pesan, tapi kita membawa beberapa produk sehingga dia juga akan tergiur untuk mengambil keputusan membeli barang yang sebetulnya dia tidak rencana untuk beli. Jadi ada banyak strategi yang kita bisa buat ya, membuat sehingga produk yang kita tawarkan itu akan cepat laku di pasaran. Betul. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga adalah kalau ada pendatang baru yang ingin untuk meniru bisnis yang seperti ini, ya kita bisa buka peluang buat mereka. Tentu ada margin ya yang kita bisa. Misalnya Ananda dan Ibu Shirley misalnya mau membuka langganan baru ya yang akan datang untuk menjual produk yang sama. Kita tinggal tentukan margin atau penjualan yang sedikit berbeda harganya, tetapi dia akan mendapatkan keuntungan dari sana. Dan itu tidak menutup kemungkinan pasti akan ada yang berminat ya untuk mau mencoba bisnis yang seperti ini. Oleh karena itu saya ingin untuk katakan pada malam hari ini bahwa kepada pemirsa dimanapun mereka berada, di rumah yang sedang mengikuti tayangan ini, jangan malu, jangan gengsi ya. Ini bisnis yang sangat bagus dan ini sangat prospektif. Kenapa? Karena kalau kita lihat di akhir-akhir ini ada banyak sekali stand, banyak los yang dibangun di mana-mana, termasuk di tempat saya di Papua ini, los yang menjual barang second ini sangat banyak. Dan memang satu bal yang kita beli itu tidak semua barang itu akan terjual. Ada yang betul-betul akhir yang tidak bisa digunakan lagi. Tapi marilah kita memilih yang terbaik dari satu bal itu. Seperti Prof. Daniel sampaikan tadi, pengetahuan kita tentang produk itu harus kita tahu. Sehingga kita akan dapatkan sekian persen dari bal itu yang betul-betul akan mendapatkan keuntungan. Dan sisanya barangkali kita bisa menjual dengan harga miring. Atau mungkin juga ada sebagian dari produk itu yang dalam bal itu yang tidak harus terjual karena memang sudah rusak misalnya, dan itu kita bisa arahkan untuk kalau di tempat lain itu biasanya dijual kembali untuk kain lap ya, untuk kepentingan dapur misalnya. Betul. Itu ada yang seperti itu. Nah, tapi saya yakin tidak semua seperti itu. Semua yang
masuk ke dalam bal itu pasti layak untuk digunakan. Seperti itu kira-kira. Mantap nih Pak, berarti ada 3 tadi ya, ada 3 tips. Pertama, kejujuran, itu penting banget untuk menjaga relationship kita dengan customer, lalu ada strategik pemasarannya juga, bagaimana kita memasarkan produk kita, dan yang ketiga adalah membuka peluang. Jadi ini jatuhnya seperti franchise begitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Joni dan Pak Daniel yang sangat luar biasa memberikan banyak tips juga nih buat nggak cuma untuk Kak Ananda dan juga Ibu Shirley, tapi untuk kita semua. Jadinya semua jadi semangat nih untuk membuka bisnisnya nih. Baik. Nah, untuk Tante, aku mau bertanya untuk Tante. Tan, untuk produknya sendiri nih, apakah ada yang asli dari Indonesia, Tante? Asli dari Indonesia, made in Indonesia ada. Oh ya, apa tuh Tante? Kalau boleh tahu tuh Tante. Justru orang banyak yang bilang kayak produk dari Korea atau dari Jepang itu ada loh yang made in Indonesia. Misalnya kayak Adidas, terus mereka pabrik in Indonesia gitu kan. Itu kan memang pabrik di sini dan dikirim keluar, di luar balik lagi ke sini kita beli gitu. Jadi dibuat di Indonesia, dipasarkan di sana, kembali lagi ke Indonesia gitu ya, Tante ya? Saya sampai bingung, ini kok made in Indonesia gitu kan. Jadi ya bisa seperti itu gitu. Oke, baik. Memang banyak sih Tante, kalau contohnya aku notice juga banyak yang mereka itu buatnya di Indonesia dan juga mereka pasarkan kembali keluar. Emang seperti itu kayaknya banyak ya, aku notice juga ya Tante ya? Iya, ada yang seperti itu. Dan memang itu malah lebih baik ya, maksudnya Indonesia biasanya kan made in Vietnam, made in Indonesia, kayak gitu ya, ada juga ya. Jadi ya memang Indonesia tuh masuk ke dalam satu tempat produksi yang memang alat olahraga atau barang-barang branded gitu, yang dikirim nanti akan keluar gitu kan, ya seperti itu. Baik Tante, terima kasih banyak Tante atas penjelasannya. Nah, terakhir nih untuk Kak Ananda dan juga Tante, aku mau bertanya apa sih harapannya bagi masing-masing ya Tante dan Kakak dengan usaha thrifting ini? Monggo, Kak Ananda dulu, dipersilahkan. Oke, kalau ke depannya sih aku berharap kayak terutama untuk anak-anak muda kali ya, mungkin yang mereka juga sebenarnya pengen bisnis. Kan banyak nih sekarang anak-anak muda yang udah mulai berani berbisnis, tapi mungkin masih bingung cari barangnya di mana, atau misalnya mereka masih sih pengen bilang mungkin bisa tanya-tanya gitu ya, bisa tanya-tanya dulu ke teman-teman mungkin yang dia punya teman juga thrift, tanya-tanya peluangnya seperti apa, belanjanya di mana, karena itu juga yang kita lakukan. Dan harapannya aku sendiri untuk kayak toko thrift aku sendiri sih ya pastinya ada ke depannya untuk lebih besar lagi dan pengen punya toko yang lebih proper pastinya. Baik. Gitu sih kalau dari aku sendiri, mungkin dari Mama. Kalau saya sih sebetulnya tadi saya udah ada di video ya bahwa ini akan menjadi suatu impian saya ke depannya untuk pada saat saya pensiun saya akan maunya ini lebih besar. Karena dunia thrift itu bukan cuma jaket dan baju ya. Jadi thrift itu luas sekali, ada karpet, ada baju wanita, ada boneka, ada banyak sekali gitu ya. Jadi yang bisa kita, dan ini semuanya import, bagus-bagus barangnya kayak gitu ya. Jadi saya sendiri tuh sebenarnya sangat-sangat suka banget gitu sama barang-barang thrifting. Jadi buat semua yang baru memulai, apalagi kayak ibu-ibu yang di rumah itu bisa deh dimulai. Gak usah takut, dimulai aja dengan modal yang sedikit. Dulu juga kita mulainya juga dari kamar tidur, kemudian pindah ke ruang tamu, terus kita buka toko di garasi. Betul. Jadi mulai aja, don't worry. Intinya mulai aja dulu gitu ya Tante ya? Yes, mulai aja. Mantap. Berani gitu. Mantap. Ini banyak banget, ini juga pasti bermanfaat juga buat anak muda zaman sekarang ya, zaman now kalau contohnya slangnya kayak, karena banyak yang punya impian tapi aduh nggak berani nih aku mulainya, aduh modalnya nggak cukup. Tapi ternyata Tante juga sudah membuktikan dan Kakak bahwa bisa kok mulai dari mana? Dari kamar dulu, antar step by step lah. Pasti akan ada jalannya kalau kita berani untuk memulai begitu ya Kak Tante ya?
Terima kasih banyak atas motivasi dan juga harapan yang telah diberikan. Dan sebelum kita lanjut lagi nih, ada nih yang mau lewat, yaitu iklan. Judulnya iklan, namanya lucu nih, iklan secondan gue gitu. Karena kan second hand ya sekarang ya. Jadi mari kita lihat iklan secondan gue berikut ini. Selamat datang di secondan gue. Nah, kalian tuh penasaran gak sih secondan gue itu apa? Jadi, secondan gue ini adalah thrift shop yang udah berdiri dari 2021. Nah, kalian kepo nggak sih alamatnya di mana? Alamatnya itu di Jalan Gabus 1, nomor 9, Bekasi Selatan. Nah, kalau misalkan penasaran lagi nih, apa item yang kita jual? Silakan, dari Mamaku yang jelasin. Pastinya yang keren-keren dong, ya kan? Ini semuanya branded ya. Ini ada baseballan ya. Terus kemudian juga ada yang warna-warna kayak gini, yang lucu-lucu. Kemudian juga ada jaket-jaket olahraga, yang pasti semua ini adalah harganya terjangkau loh. Nggak lupa, buat cewek-cewek yang suka style, kita juga punya ala Korea Jepang. Silahkan ya kepoin Instagramnya biar tahu produk kita. Thank you. Dan Instagram kita itu di @secondandgue. Jangan lupa di follow dan juga di like ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa kunjungi secondan gue, mantap. Oke, sayang sekali nih pemirsa, aduh waktunya ini sudah mepet ya. Waktu inilah memisahkan kita pada hari ini dan sebelum kita menutup acara kita rindu ini untuk mendengarkan closing statement secara singkat. Pertama akan dibawakan oleh Bapak John Lee dan kedua akan dibawakan oleh Kak Ananda. Mulai dari Bapak John Lee duluan, silahkan Pak. Ya, bisnis barang premium second hand itu saat ini sedang trendy, sedang diminati oleh baik mereka yang pelaku usaha pendatang baru maupun para konsumen. Oleh karena itu, pemirsa yang sudah menyaksikan program ini silakan memulai. Apakah memulainya dari menjual dari hal yang jumlah sedikit, kemudian perlahan-lahan kemudian dia meningkat, saya kira tidak ada masalah. Modal bukan menjadi persoalan. Betul. Yang paling penting adalah memulainya dengan berani dan penuh kejujuran. Betul. Berani memulai dan hidup dengan jujur, begitu ya Pak John Lee ya? Amin. Mantap. Selanjutnya Kak Nanda dipersilahkan untuk closing statement-nya. Ya, oke. Jadi pesan aku sekali lagi untuk anak-anak muda yang lagi pengen bisnis atau misalnya teman-teman yang lagi ragu untuk belanja thrift, silakan bisa dibuktikan sendiri bahwa barang-barang kita original, harga murah juga, dan caranya untuk mendapatkan barangnya juga gampang. Jadi kalau kita bisa, kamu juga bisa. Betul. Wah, kalau kamu bisa, kita juga pasti bisa. Mantap, Kak. Terima kasih banyak untuk narasumber hari ini. Sayangnya sekali lagi waktu kita telah habis. Kita akan mengakhiri acara ini. Saya Tamara Sucianto beserta dengan kru Hope Channel Indonesia beserta dengan ESI mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita di sini. Ada Ibu Shirley, ada Kak Ananda, ada Pak Daniel dan ada Pak John Lee. Terima kasih banyak untuk waktunya pada malam hari ini, sangat terberkati dan sangat termotivasi nih untuk lebih tahu lagi mengenai bisnis thrifting ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan juga perbuatan selama penayangan ini, dan semoga harapannya adalah tayangan ini pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi semua orang, bagi semua pemirsa yang menonton di rumah juga. Dan jangan lupa saksikan kembali Kamu Bisa.